Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para penggemar karakter, para penggemar ilmu pengetahuan? Saya berharap Anda semua sehat dan bahagia. Teman-teman, para waliullah berzikir di setiap napasnya. Oke? Para sufi sama. Mereka juga berzikir di setiap tarikan napasnya dan hembusan napasnya. Apa kita bisa? Orang-orang baik berzikir di sela-sela waktu sibuknya. Apa saya udah melakukannya? Apa saya bisa mendekati perilaku seperti itu? Jawabannya gampang. Pakai banget lagi. Setelah nanti kita lihat dasar-dasarnya apa. Oke? A. Saat saya merasa sombong, ya enggak, sedikit rasa sombong aja. Saat saya ingat peristiwa-peristiwa saat saya berbuat dosa, berzikirlah astagfirullah, astagfirullah, gitu ya. Baik sengaja maupun tidak sengaja, baik dulu maupun sekarang, baik lama maupun masih baru. Oke? Berzikirlah astagfirullah, astagfirullah, begitu. Tapi kadang ada masalah. Masalahnya apa? Sinyalnya kecil banget, sinyalnya lemah banget. Jadi gimana ya? Kita ingat waktu kita kecil mungkin, oh waktu itu saya dosa ya, tapi kita ignore, ya kan, kita abaikan aja, nggak penting. Padahal itu adalah sinyal yang membutuhkan respon dari kita agar kita berzikir astagfirullah. B, tadi A ya, sekarang B. Saat saya menyaksikan, jadi menyaksikan itu mendengar, melihat, ya, kebesaran Allah, ucapkan Allahu Akbar, ya enggak? Menyaksikan apa? Menyaksikan orang miskin misalnya, menyaksikan wisuda anaknya. Orang miskin kok bisa meluluskan anaknya ya? Sarjana kedokteran. Allahu Akbar. Oke? Orang sudah tua, punya anak, hanya Allah yang bisa membuat dia hamil berapapun usianya. Oke? Saya sukses. Allahu Akbar. Saya gembira. Allahu Akbar. Demikian juga kalau saya lagi kesusahan. Allahu Akbar. Kita melihat pemandangan-pemandangan yang indah, gunung yang hijau, bagus gitu ya, alam sejuk. Allahu Akbar. Oke kan? Oke enggak? Oke. Subhanallah.
Maha suci Allah. Bersih. Bersih dari apa? Bersih dari kekurangan. Bersih dari keburukan. Bersih dari ketidaksempurnaan. Bersih dari sifat negatif. Gitu. Jadi saat kita nih melihat hal-hal yang menakjubkan tadi, bisa juga mengagumkan, kita sebut subhanallah gitu. Kita menjumpai perkataan atau cercaan yang tidak layak bagi Allah, kita bilang subhanallah. Allah punya anak, subhanallah, tidak layak bagi Allah. Kita juga hadapi cobaan, kita hadapi musibah, subhanallah, maha suci Allah. Ketika kita melihat orang melakukan hal-hal yang batil, ya enggak, hal-hal yang jelek, lalu kita hendak mengikuti, hendak follow, dan dari niat yang paling kecil itu kita ucapkan subhanallah, ikut terima amplop sama kayak teman-temannya, ikut terima hadiah yang tidak jelas asal uangnya dari mana, ucapkan subhanallah itu. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Saat kita silau melihat motor sebelah NMAX baru, PCX baru, atau motor-motor yang kekinian, sementara motor yang Anda naiki adalah motor manual, motor lama, kita secara nggak sadar kita mengagumi motor yang dipakai. Parkir sebelah kita mobilnya, wah, Pajero, Alphard, dan kita terdecak-decak kagum. Ucapkanlah la ilaha illallah. Kenapa? Karena jangan sampai kita menuhankan materi yang gemerlapan, ya enggak? Kita belum naik pangkat, teman sebelah naik pangkat, la ilaha illallah. Udah, kalau yang namanya nasib, naik gaji, naik pangkat, itu Allah yang ngatur. Ya, kita sibuk, buang-buang banyak waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. La ilaha illallah. Once again, satu kali lagi. Sinyalnya kadang sedemikian kecilnya, lembut, merayap pelan-pelan ke dada kita. Jadi kita sering abaikan. Kita terpancing dengan emosi, kita terpancing dengan kemarahan, kita terpancing dengan gengsi, tapi kita lupa dengan berzikir. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, manakala kita ingat masa lalu kita gemerlap, kaya raya, saat kita berhasil, saat kita sampai tujuan, saat kita terima ketetapan Allah, walaupun baik ataupun jelek, ucapkanlah alhamdulillah. Loh, kok bisa, Pak? Bisa. Orang-orang suka sama Anda, alhamdulillah. Orang-orang tidak suka sama Anda, alhamdulillah. Kenapa? Karena kalau yang tidak suka nggak ngerepoti Anda. Kalau yang suka ngerepoti, tapi disukai orang juga alhamdulillah.
tidak disukai orang juga alhamdulillah. Malah orang repoti mas. Orang yang berani utang kan orang yang baik-baik kan. Kalau orang itu nggak baik sama kita, nggak berani dia utang ke kita, ya nggak? Sekali lagi, sinyal ini begitu kecilnya sehingga kita sering mengabaikan, sehingga kita tidak bisa meniru para wali Allah, para sufi yang berzikir di setiap napasnya. Padahal bisa. Seperti orang baik yang berzikir di sela-sela waktu sibuknya. Justru kita saat sibuk, kita juga berzikir. Kita lebih hebat kan dari orang baik kan? Karena hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi. Ya, semoga kita bisa mendekati, menuju ke perilaku-perilaku para sufi, para wali, dan para orang-orang baik. Camkan ini. Setan itu masuk, merasuk, mengalir lewat darah kita, ya kan? Tapi Allah kita lebih dekat kepada kita daripada urat leher kita. Coba cek di Quran surat Qaf ya, ayat 16. Maka karena Tuhan lebih dekat ke kita daripada setan, sementara setan itu membisikkan, mempengaruhi kita di setiap aliran darah kita. Jadi masuk akal kan? Kalau kita setiap napas kita juga harus berzikir kepada Allah dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun. Maka bisikkanlah, panggillah sesering mungkin Tuhan Allah kita, karena Allah tidak akan mengingkari janjinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.